Keberhasilan pengolahan emas itu sangat ditentukan oleh material yang kita gunakan. Nah, untuk mendapatkan material yang bagus, maka kita perlu melakukan survei ya, untuk mendapatkan material yang ekonomis, cocok untuk pengolahan emas. Nah, untuk itu kita perlu melakukan survei lapangan, dan untuk melakukan survei lapangan kita memerlukan pelatan. Di sini saya menyebutnya sebagai pelatan survei kita sebagai backpacker prospektor ya. Jadi kita melengkapkan di dalam ransel itu semua peralatan survei yang kita butuhkan. Apa saja, video ini akan menjelaskan. Untuk mendapatkan ilustrasi secara menyeluruh ya, akan saya jelaskan nanti sepintas dulu ya. Ini backpacker prospektor ini ya. Yang pertama yang kita butuhkan adalah pengetahuan umum ya. Pengetahuan umum ini saya bagi menjadi 3 lah. Minimal pengetahuan umum yang harus kita ketahui sebelum kita ke lokasi untuk survei. Yang pertama itu pengetahuan historical ya. Jadi kita harus tahu histori daerah yang kita tuju. Apakah ada tambang sebelumnya, apakah ada pendulang ya yang ada di sana, atau kalau tambang tidak ada tapi pendulang ada, atau salah satu sudah merupakan pengetahuan historis, atau dua-dua tidak ada namun ada riwayat atau cerita penduduk setempat bahwa dulu katanya pernah ada. Nah, itu berpotensi untuk kita lakukan survei. Di samping pengetahuan historical ini juga kita harus ada pengetahuan topografi geologis atau landscape ya. Kita bisa mengetahui landscape daerah survei kita misalnya lewat peta geologi ya. Biasanya Pemda ada itu, atau dari badan-badan survei biasanya juga ada peta geologi suatu kawasan atau daerah. Kemudian Google Earth nanti kalau di HP tidak ada bisa di-download, nanti kita tunjukkan semua. Ini penjelasan singkat dulu ya, biar kita paham apa aja yang kita butuhkan. Kemudian pengetahuan umum lagi yang perlu kita sangat penting ini adalah pengetahuan mineralogi ya. Ini minimal kita harus mengetahui 6 dari pengetahuan dasar mineralogi ini ya. Yang pertama itu jenis tanah ya. Biasa itu tanahnya adalah tanah lempung atau bisa juga tanah clay. Kemudian adanya batuan quartz ya, batuan kuarsa. Biasanya emas juga sering sekali berasosiasi dengan batuan kuarsa. Kemudian petunjuk juga badar besi ya, batu badar besi. Kemudian batu jasper ya. Batu jasper itu biasa warna-warna coklat atau warna-warna merah hati ya, batu jasper. Nah, ini merupakan indikator awal. Nah, biasa kita lihat ini di air ya. Kenapa kita lakukan di air? Karena air itu adalah titik terendah dari suatu daratan pasti ya. Makanya air lari ke sana, sungai maksudnya ya. Jadi kita semua cek mineralogi ini di sungai ya. Kita turun ke sungainya, sebab sungai adalah titik terendah suatu daratan pasti. Makanya semua kikisan material dalam proses jutaan tahun ya, itu akan semua lari ke sungai. Makanya untuk mendapatkan 1 sampai 6 ini, maka di sungai itu bisa dilihat. Dan apabila 6 nanti ada, itu sangat berpotensi daerah sungai tersebut, berarti juga di kawasan atasnya, hilirnya itu berpotensi. Nah, kemudian untuk jenis batuan yang bersulfida ya, atau pirit. Kemudian adanya maskopit miko atau mika ya. Dia itu seperti lembaran kuning tipis ya, mengkilat seperti emas, lembaran-lembaran, tapi dia rapuh ya, itu miko atau mika ya, maskopit miko. Nah, 2 ini adalah indikator kuat ya, pirit dan maskopit miko ya. Pirit ini false gold ya, orang nyebutnya emas palsu lah ya. Dia bukan emas, tapi oksidasi dari besi dan sulfur ya, mengkilat dia seperti emas tapi bukan emas. Biasanya dia bentuknya kubus-kubus ya kalau dilihat dalam pembesaran. Dan miko dia lembaran-lembaran tipis, kadang bisa melayang-layang di air ya. Bila diambil dipegang dia rapuh, gampang pecah-pecah ya. Nah, ini indikator kuat 2 ini.
Sedangkan ini indikator awal kalau ada batuan quartz ya, badar besi dan jasper, batu merah hati itu kadang warna coklat-coklat juga. Nah, ini indikator awal. Apabila kita ketemu dua ini indikator kuat. Bila 6 ini ada di suatu kawasan hutan atau sungai atau kali, ini berpotensi sekali untuk kita dapat menemukan nantinya material atau mineral yang mengandung potensi emas. Kemudian peralatan minimal yang kita butuhkan dalam survei itu adalah ini ya, palu ya. Palu ini jelas kita untuk memecahkan batu ya. Kemudian penumbuk. Nah, ini penumbuk batu ya. Ini kita buat seperti ini ya. Ini yang saya tandain ini, lingkarin bulat. Ini tandanya kita buat ya, terpaksa kita buat. Ya, penumbuk batu ada martil penumbuknya sendiri. Ini kita buat dari martil 2 pounds ini ya. 2 pounds dilas seperti ini. Kalau normalnya kan dia gagangnya di sini, tapi ini buat penumbuk kita las di atasnya ya. Seperti itu. Nah, ini dari tabung dikasih alas besi yang tebal supaya apa? Tidak gampang bocor karena bakal kita tumbuk untuk menghancurkan batu-batu seperti ini ya. Nanti ya, batu-batu untuk kita sampel ya. Kita tumbuk di sini. Nah, setelah kita tumbuk kita butuhkan saringan ya, saringan 25 mesh ya, saringan kopi tubruk ya, bisa ya. Kemudian setelah kita saring, nah kita butuh magnet kuat ya. Ini magnet kuat neodymium ya. Ini saya pakai dari bekas speaker HP ya. Dia itu juga pakai baterai tipe neodymium, baterai kuat ya, magnet kuat ya. Ini. Nah, gunanya setelah batu yang kita tumbuk tadi itu untuk meringankan nanti beban peleburan ya. Kita mau lebur langsung di lokasi ya, sehingga kita pulang dari lokasi itu sudah punya kesimpulan apakah suatu wilayah yang kita survei itu mengandung emas atau tidak ya, atau ekonomis atau tidak. Jadi setelah kita tumbuk, kita saring, kita taruh di piring dulang ya. Nah, ini gunanya magnet. Unsur-unsur besi peros itu ditarik sama magnet yang kita tutup plastik ya, biar tidak mengotori magnet ya. Kemudian timbangan elektronik ya. Nah, ini untuk mengetahui nanti sampel kita ya. Kenapa elektronik ya, kecil aja supaya muat di backpacker. Semua ini nanti muat di ransel kita ya. Ini gunanya untuk mengskala nanti ya, berapa yang kita tumbuk halus, kemudian kita saring berapa, dan itu nanti mau kita bakar ya. Kita ini langsung survei, langsung bakar di lokasi nanti ya. Nah, makanya saya mau jelaskan ini dulu secara sekilas ya. Setelah kita butuh timbang elektronik tadi, jelas alat dulang juga perlu ya. Mungkin ini saya pakai alat dulang dari piring aja seperti ini. Yang penting dia ada bidang cekukan ya, untuk menahan black sand ya. Ya, ada cekukan untuk menahan black sand. Begitu didulang ada cekukan yang menahan ya. Kemudian juga mengurangi beban material non ferrous ya, yang mau kita bakar, non logam maksudnya ya. Setelah kita tumbuk, kita sedikit dulang, kita tarik dengan magnet. Nah, ini perlu kita amati ya, hasil yang akan kita lebur nantinya. Kita di lokasi langsung lebur ya. Kita menggunakan magnet paying yang 30, ini pembesaran yang 30, dan ini pembesaran yang 60 kali untuk mengamati, dan plus center kecil ya untuk menyenter objek yang kita mau lihat ya, seperti itu. Kemudian ya berikutnya kita butuh scope lah ya, sebab di samping kita numbuk batu ya, kadang juga kita perlu mendulang, makanya kita perlu piring dulang di sini ya. Kemudian kita butuh scope lipat seperti ini. Ini sorry, tangan satu agak sulit ya. Seperti ini. Ini bisa jadi pacul, bisa jadi scope ya. Tinggal kita rubah konstruksi ya. Ini bisa jadi scope, bisa pacul ya. Seperti itu. Ini dalam paket kecil ini. Kemudian untuk peralatan lebur sendiri, nah kita modifikasi dari burner yang
kalengan punya seperti ini. Kenapa ini dimodifikasi? Karena ini kebetulan ini sudah rusak ya. Dia sistem Venturi ya. Ini udara masuk, ada tekanan gas kuat sekali, menarik, timbul tekanan negatif ya di sini, sehingga terjadi daya vakum ya, menarik udara dari luar masuk. Nah ini yang dinamakan sebagai sistem Venturi ya. Modifikasi sistem burner yang Venturi ini ya, udara luar masuk dari sini tersedot karena ada tekanan gas. Nah itu kita rubah nanti dengan air force ya. Air force itu kita menggunakan motor nanti ya, menggunakan motor. Nah ini nanti kita buat ya, kita buat ini baterainya, ini burnernya nanti ya, ini kita buat sehingga otomatis apa, dengan air force burner ini gas lebih hemat. Kita tidak memaksakan gas kencang untuk lewat sini menarik udara dari luar. Gas normal saja, udara yang kita atur kecepatannya dengan menggunakan motor nanti ya. Nah yang saya lingkari ini yang kita buat ya. Jadi kita buat modifikasi dari ini ya. Kita buat modifikasi burner dari sistem Venturi dia. Asli ini sistem Venturi menjadi sistem air force yang nanti kita paksakan dengan mini blower ya. Otomatis kita nanti bikin mini blower, baterai untuk mini blower ya. Nanti kita bikin, saya tunjukin semua. Termasuk juga saya sudah siapkan sini BMS ya, baterai manajemen sistemnya buat mengecas rata ini semua baterai 16850 ini, sehingga dia rata isinya ya, dan lebih awet baterai. Kemudian nanti kita bikin juga speed control, pengganti keran. Kita kalau untuk keran dari gas, kita bisa memanfaatkan keran yang lama ya, besaran gas keluar. Namun besaran semburan udara dari blower nanti kita menggunakan speed control ya. Jadi kecepatan putaran blades dari atau ini impeller dari mini blower ya. Jadi kita nanti bikinkan speed controlnya, yang saya lingkaran ini kita bikin ya. Nanti di video ini juga saya jelaskan cara bikin ya. Ini yang kita bikin modifikasi ini satu, bikin mini blower nanti juga kita bikin ya. Saya videokan, baterainya juga nanti kita videokan ya. Kemudian speed control juga kita videokan. Kemudian plugs yang kita butuhkan adalah KNO3. KNO3 ini gunanya adalah untuk membakar sulfur ya, begitu pirit. Nah besinya nanti kita gunakan pelarut kimia, sulfurnya kita bakar. Kemudian plugs berikutnya ini NaOH atau soda caustic. Ini juga plugs yang bagus sekali untuk membakar quartz ya, quartz ini, batuan quartz ya, tempat emas itu. Dan soda as ya, soda as ini menggantikan, dia oksidator. Saya menggantikan oksidator Figer atau boraks ya, karena borak kadang terlalu kental ya di kowi ya. Kemudian kowi kecilnya sendiri untuk tempat melebur. Oke. Nah peralatan keempat yang kita butuhkan, namun ini tambahan sifatnya, yaitu peralatan deteksi ya. Jadi peralatan deteksi tambahan, kita bisa menggunakan detektor emas. Ini detektor emas ya, ini bisa dibuka ya, ini kita bikin sendiri. Nanti juga di video ini akan saya urai. Sebenarnya di video saya yang lain sudah saya tunjukkan cara membuat detektor emas ini, namun ini ada modifikasi sirkuit ya. Nanti skematik diagramnya akan saya perlihatkan di video ini juga. Kemudian yang kita butuhkan adalah pin pointer yang kedua ya, untuk menunjuk titik tepat dari material yang dideteksi oleh detektor ya. Ini bisa dilepas sehingga semua masuk dalam ransel ya. Sehingga dalam ransel ini lengkap, mulai dari alat palu untuk memecahkan batu sampai alat peleburan dan detektor emas, semua masuk dalam satu ransel. Makanya saya kasih judul di sini backpacker prospektor ya. Jadi kita cukup bawa satu ransel, kita keluar dari kawasan yang kita survei dengan keputusan daerah itu menghasilkan atau tidak menghasilkan, ekonomis atau tidak ekonomis, karena semua peralatan komplit. Jadi mulai dari kita menyelidiki potensi sampai dia
ekonomis atau tidak setelah kita lebur ya. Ini lengkap dengan peralatan leburnya backpacker prospektor ini. Kemudian nanti apabila daerah itu berpotensi, memang disarankan memang kita untuk menggunakan detektor plus dengan pinpointer ya. Namun apabila suatu kawasan tidak berpotensi mass placer ya atau nuggets ya, alat tambahan detektor tidak begitu kritikal ya. Jadi tidak kita gunakan, tidak kita bawa, tidak punya pun tidak apa-apa. Minimal ya 3 ini ya untuk survei, sehingga kita sudah bisa berkesimpulan. Sebab apa, emas yang kita contoh itu langsung kita bakar di lokasi. Namun apabila kita belum memungkinkan juga untuk membuat peralatan bakar di lokasi, sangat minimal kita butuh pengetahuan umum yang tadi sudah saya jelaskan ya, dan peralatan minimal tadi ya, peralatan minimal tadi yang kita butuhkan sampai dengan skop kecil. Namun sangat saya sarankan ini alat pelebur ini ya. Nanti kita buat, saya bikinkan tutorialnya sehingga tetap minimal 3 ini ada di dalam ransel kita, sehingga kita lengkap dengan pengetahuan batuan dan jenis tanah, peralatan yang kita butuhkan sampai dengan lebur ya. Bagus kalau daerah itu berpotensi placer, mass placer ya, atau massa lupial atau nugget, baru kita bawa detektor dan pinpointer. Pengetahuan historical pertama yang harus kita ketahui adanya lubang ya atau tambang di daerah tersebut. Nah, ini saya ambilkan contoh tambang lubang kacamata di Lebong. Kemudian juga kita harus tahu bahwa daerah tujuan survei kita ada petambang ya, pendulang maksudnya di sini, baik itu pendulang secara tradisional maupun yang menggunakan mesin dredge. Atau bisa jadi sekarang tambang sudah tidak ada, yang mendulang juga sudah tidak ada. Namun secara historical atau cerita turun-temurun bahwa dulu pernah ada tambang di daerah sana, itu layak juga kita jadikan daerah survei kita. Tujuan pengetahuan historical itu ya, kita tahu ada tambang, ada pendulang, ada riwayat ya. Itu tujuannya agar kita bisa langsung on the spot gitu loh. Namun bila daerah kita tidak ada histori itu, tidak ada petambang, tidak ada pendulang, tidak ada cerita ya, bukan berarti kita nggak bisa mencari di daerah kita, tetap bisa. Kita bisa gunakan map geologi umpama. Kalaupun map geologi potensi daerah kita tidak ada, kita pun masih bisa melakukan, taruh kata perguruan tinggi belum ada melakukan penelitian, Pemdanya juga belum ada melakukan penelitian potensi daerahnya, kita tetap bisa melakukan pencarian atau survei melalui Google Earth ya. Ini adalah image dari Google Earth ya, satelit Google Earth, di mana terlihat di video bahwa itu adalah kawah purba ya. Kawah purba ini merupakan dapur magmatis ya zaman dulu yang proses epitermis itu bisa menghasilkan emas. Nah, daerah ini memang berpotensi dan terbukti dari sisi bawah bukitnya itu sudah ada yang menambang ya dan berhasil. Itu terlihat juga kikisan longsoran karena gempa ya. Daerah saya memang sering terjadi gempa. Juga terlihat kikisan atau longsoran batuan kuarsa yang juga berpotensi untuk kita peroleh atau kita bisa dapatkan emas. Nah, ini saya coba survei dengan Google Earth ya, batuan daerah saya yang saya curigai sebagai batuan kuarsa, dan begitu saya datangi di video terlihat jelas bahwa Google Earth sangat membantu, di samping mengestimasi jarak juga mencegah kita untuk terlalu warawiri dalam mencari lokasi survei yang akan kita tuju. Setelah kita mengetahui pengetahuan historical ya, kemudian topografi geologis atau landscape melalui peta geologi atau bantuan Google Earth, sekarang kita harus juga mengerti mineralogi dasar ya, yaitu pengenalan jenis tanah.
Nah, biasanya emas dia akan sering kali berada di di tanah jenis lempung dan tanah yang sedikit mengandung clay. Sementara batuan yang sering berasosiasi dengan emas ini adalah batuan quartz ya, seperti kita lihat di video. Kemudian batuan quartz ini juga ada yang betul-betul bagus, dia kaya. Ini terlihat ada bintik-bintik merah ya, kuning, itu quartz yang sudah mengandung emas, kaya ya. Kemudian juga di samping quartz ada juga badar besi, di mana badar besi ini cirinya bisa kita cek dengan magnet, dia menempel magnet dengan cukup kuat. Kemudian batuan jasper. Batuan jasper ini kadang-kadang dia berwarna merah hati, kadang-kadang juga kecoklatan ya, nggak mesti harus merah hati. Tanah lempung, quartz dan jasper ini, badar besi itu indikator awal ya. Sedangkan indikator kuat keberadaan emas suatu daerah itu adalah pirit. Namun tidak semua pirit. Pirit ini sekedar indikator bahwa daerah itu ada emas. Pirit yang pertama itu tadi itu jenisnya pirit gajah, orang bisa menyebut, itu tidak berpotensi emas. Sedang pirit yang berasosiasi dengan tembaga biasa disebut kalkopirit, kandungan emasnya biasa sangat tipis sekali, kecil sekali, sedikit ya. Sedangkan untuk jenis arsenopirit, nah ini pirit yang biasanya mengandung kadar emas lumayan tinggi. Berikut yang menjadi indikator kuat keberadaan emas suatu daerah adalah miko ini ya. Serpihan miko ini seringkali berada di pasir ya, tercampur pasir dan kesannya seperti emas kadang-kadang karena memang kuningnya bagus, mengkilap. Namun begitu didulang dia akan cenderung melayang ya. Dan begitu kita ambil, kita pencet dengan kuku saja biasanya dia terbelah. Itu adalah miko. Namun miko ini atau mika ini itu indikator kuat suatu daerah punya potensi emas. Bila keenam unsur di atas tadi sampai mulai dari tanah jenis lempung, batuan quartz sampai dengan miko ini ada di suatu daerah, itu bisa dipastikan 95% daerah itu mengandung emas, tinggal kita mencari di mana potensi itu berada. Kembali ke list ini ya, bahwa dari daftar backpacker prospektor ini sampai dengan pengetahuan geologis dasar itu sudah saya jelaskan. Tinggal nanti kita butuh buat ya, yang saya lingkari ini modifikasi burner yang dari sistem Venturi menjadi air post burner ya. Kita juga butuh mini blower ya, baterai untuk menjalankan mini blower dan speed control untuk mengatur putaran udara ke blower ke burner nantinya. Nah ini karena sudah terlalu panjang, otomatis yang poin 3 itu akan saya jelaskan di video kedua, termasuk juga nanti revisi detektor emas yang sebenarnya di video saya yang lain sudah ada. Sekian video pertama, yaitu mempersiapkan alat survei ya, yang kita kepak komplit semua dalam satu ransel, mulai dari palu segala macam sampai dengan alat bakar di lapangan ya, termasuk gas dan blowernya sendiri, dan detektor serta pin pointer, semua kita kemas dalam satu ransel. Nanti saksikan video kedua, bagaimana kita cara membuat burner untuk kita bawa ke lapangan ya. Kemudian juga revisi detektor emas yang lebih baik lagi daya tangkap terhadap objek yang lebih kecil. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.